Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir bab sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana hati Khalid bin Walid mulai terusik oleh mimpi yang aneh dan penuh tanda. Sebuah mimpi yang membuatnya gelisah, seolah-olah ada kekuatan yang memanggilnya keluar dari kegelapan yang selama ini ia jalani. Dari mimpi itu, benih hidayah mulai tumbuh di dalam dirinya. Khalid bin Walid, panglima muda Quraisy, bukanlah nama asing di Makkah. Ia adalah salah satu prajurit yang paling ditakuti di medan perang. Dalam perang Uhud, ia menjadi orang yang membuat pasukan muslim goyah setelah sempat unggul. Strateginya saat itu memukul balik kaum muslimin hingga banyak sahabat gugur. Namanya harum di kalangan Quraisy karena kepiawaiannya dalam perang, tetapi justru itu yang membuat hatinya diliputi dosa besar. Ia tahu pedangnya pernah terhunus untuk membunuh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Hati Khalid mulai diguncang oleh sebuah mimpi. Ia melihat dirinya berada di sebuah tempat sempit, sesak, dan menekan. Tiba-tiba ia dipindahkan ke sebuah tempat yang luas, lapang, dan menenangkan. Mimpi itu berulang kali datang. Khalid resah, gelisah, dan mulai bertanya-tanya apa makna dari semua itu. Ia pun mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dengan wajah serius, Khalid menceritakan mimpi itu. Abu Bakar menatapnya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Itu adalah tanda, wahai Khalid. Allah telah memilihmu. Engkau akan meninggalkan kegelapan jahiliyah, dan engkau akan masuk ke dalam cahaya Islam." Kata-kata Abu Bakar menghunjam hati Khalid. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah ada pintu yang terbuka di hadapannya. Khalid tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Ia memutuskan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya menuju Madinah terasa begitu panjang. Di dalam hatinya berkecamuk rasa takut, harap, dan ragu. Bagaimana mungkin ia bisa diterima, sedangkan selama ini ia adalah musuh besar Islam? Bukankah pedangnya pernah menebas sahabat-sahabat Nabi? Bukankah darah kaum muslimin menempel di tangannya? Namun, suara lembut dalam hatinya berkata, "Pergilah, jangan ragu. Inilah jalanmu." Sesampainya di Madinah, Khalid pun berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ia berdiri dengan tubuh yang bergetar lalu berkata dengan suara lantang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kalimat itu keluar dari mulut seorang panglima Quraisy yang selama ini menjadi lawan keras Islam. Seketika beban berat yang selama ini menindihnya seolah lenyap. Namun Khalid masih dihantui oleh perasaan bersalah. Ia menatap Nabi Muhammad SAW dengan penuh kerendahan hati. "Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia mengampuni dosa-dosaku. Karena sungguh, aku telah mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Aku telah melukai mereka, bahkan aku telah berusaha membunuh engkau." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Ya Khalid, sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa sebelum Islam." Kalimat itu seakan menenangkan jiwanya. Khalid merasa seolah lahir kembali. Ia mengerti bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 38, "Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu." Ayat itu menegaskan bahwa pintu ampunan Allah terbuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin kembali. Dan Khalid telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia meninggalkan kebanggaan jahiliyah, meninggalkan gelar panglima Quraisy, dan memilih untuk menjadi hamba Allah yang tunduk pada perintahnya. Namun, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Khalid tahu meninggalkan masa lalu bukanlah perkara mudah. Masyarakat Quraisy akan mengejeknya. Sebagian mungkin menganggapnya pengkhianat. Sementara kaum muslimin pun bisa saja meragukan ketulusannya, karena mereka masih mengingat bagaimana pedang Khalid dahulu menyakiti mereka. Sejak hari itu, Khalid resmi menjadi bagian dari umat Islam. Namun batinnya terus bergolak. Malam-malamnya sering ia lewati dengan istighfar panjang, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghapus dosa-dosanya. Ia merasa malu jika mengingat wajah-wajah para sahabat yang syahid di perang Uhud karena taktik yang ia pimpin. Ia tahu luka itu masih ada di hati kaum muslimin. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah merendahkannya.
Justru beliau menatap Khalid dengan pandangan penuh kasih, seolah berkata, "Engkau kini bagian dari kami, jangan lagi menoleh ke belakang." Dukungan dari Rasulullah menjadi cahaya yang menguatkan Khalid. Namun di dalam dirinya masih ada sebuah bisikan. Apakah benar aku layak? Apakah benar dosa-dosa itu sudah dihapus? Bagaimana jika Allah tetap menghukumku karena darah kaum muslimin yang telah aku tumpahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Khalid, membuatnya merasa seakan sedang berada di ambang jurang. Khalid pun bertekad untuk menebus kesalahannya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan amal. Ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan lagi pedang Quraisy, melainkan pedang Allah. Ia berjanji setiap tes darahnya mulai saat itu akan ia persembahkan hanya untuk Islam. Namun janji itu bukan tanpa beban. Karena setelah keislamannya ujian yang jauh lebih besar sudah menunggu di depan. Ujian yang akan menguji kesetiaannya, keberaniannya, dan keimanannya. Ujian yang akan membuat dunia mengenalnya sebagai panglima perang yang tak terkalahkan. Dan di titik ini, Khalid berdiri dengan hati bergetar, seolah ia bisa mendengar suara takdir yang berbisik, "Perjalananmu baru saja dimulai." Ia melepaskan masa lalunya sebagai musuh Islam dan bertekad menebus dosa-dosanya dengan pengabdian. Namun jalan baru yang ia pilih tidaklah sunyi. Gelombang ujian segera datang, bukan hanya untuk Khalid tetapi untuk seluruh umat Islam. Setelah perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam memasuki fase baru. Jika sebelumnya umat Islam hanya berfokus di Jazirah Arab, kini Nabi Muhammad SAW mulai meluaskan dakwah keluar wilayah. Beliau mengirim surat kepada para raja di berbagai negeri, mengajak mereka kepada tauhid. Surat-surat itu dikirim kepada Raja Romawi, Persia, Najasyi di Habasyah, hingga para penguasa di sekitar Syam. Seruan itu sederhana, "Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat." Namun tidak semua menyambut dengan baik. Salah satu surat dikirim kepada penguasa Balka, sebuah wilayah yang berada di bawah kendali Romawi. Utusan Nabi Al-Harits bin Umair membawa risalah itu dengan penuh kehormatan. Dalam tradisi bangsa manapun, seorang utusan tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Namun penguasa Balka bertindak biadab. Ia menangkap Al-Harits bin Umair lalu membunuhnya dengan kejam. Peristiwa itu membuat langit Madinah seolah mendung. Nabi Muhammad SAW mendengar kabar tersebut, wajah beliau memerah menahan amarah. Membunuh seorang utusan sama saja dengan menyatakan perang. Kaum muslimin dikumpulkan. Nabi Muhammad SAW mengumumkan bahwa pasukan harus segera dibentuk. Jumlah yang beliau siapkan adalah 3.000 orang. Angka itu sangat besar untuk ukuran umat Islam saat itu, namun masih sangat kecil bila dibandingkan pasukan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW tidak mengutamakan jumlah, melainkan keteguhan iman. Beliau bersabda, "Janganlah kalian gentar, sebab kemenangan bukan karena banyaknya jumlah, tetapi karena pertolongan Allah." 3 orang panglima ditunjuk untuk memimpin pasukan. Pertama adalah Zaid bin Haritsah, anak angkat yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan saudara Ali bin Abi Thalib. Ketiga adalah Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat yang dikenal sangat teguh imannya dan rajin berpuasa. Nabi Muhammad SAW berwasiat, jika Zaid gugur, maka gantinya Ja'far. Jika Ja'far gugur, maka gantinya Abdullah bin Rawaha. Sebelum pasukan berangkat, Nabi Muhammad SAW memberi pesan penting yang menjadi landasan etika perang dalam Islam. Beliau berkata, "Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Perangi mereka yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat, jangan melampaui batas, jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua, dan jangan merusak pepohonan atau bangunan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Wasiat itu menegaskan bahwa jihad bukanlah kezaliman, melainkan perjuangan dengan aturan yang luhur. Pasukan pun mulai bersiap. Wajah-wajah sahabat memancarkan semangat, meski mereka tahu lawan yang akan dihadapi jauh lebih besar. Di mata manusia, 3.000 pasukan melawan Romawi adalah langkah bunuh diri. Tetapi di mata mereka, ini adalah jalan menuju syahid. Abdullah bin Rawaha bahkan menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Maryam ayat 71, "Dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan pasti mendatangi neraka itu.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Abdullah berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan selamat melewati jembatan di atas neraka itu atau tidak." Ucapannya membuat banyak sahabat terdiam, lalu mereka menguatkan diri. Suasana Madinah malam itu penuh haru. Para ibu menatap anak-anak mereka yang akan berangkat. Istri-istri memandang suami mereka dengan doa yang tertahan di bibir. Anak-anak kecil berlari-lari memeluk ayahnya yang akan menjadi pasukan jihad. Hati mereka bergetar, namun keyakinan bahwa Allah bersama mereka membuat langkah itu tetap teguh. Pasukan bergerak menuju utara. Dari kejauhan, debu mengepul dari langkah kaki unta dan kuda mereka. Madinah pun ditinggalkan dengan doa Nabi Muhammad SAW yang mengiringi. Semoga Allah menjaga kalian, memenangkan kalian, dan membawa kalian kembali dengan selamat. Suara doa itu seakan menjadi tameng di dada para sahabat. Hari-hari perjalanan betul jenjang. Panas padang pasir membakar kulit, malamnya dingin menusuk tulang, namun pasukan tidak mengeluh. Mereka saling menyemangati, saling mengingatkan, kita tidak berangkat untuk mencari harta, kita berangkat untuk mencari ridha Allah. Semangat itu membuat langkah mereka ringan, meski tubuh mereka letih. Di tengah perjalanan, kabar intelijen masuk. Jumlah pasukan Romawi jauh di luar dugaan. Tidak hanya puluhan ribu, melainkan ratusan ribu. Ada yang mengatakan 200 ribu, ada pula yang menyebut 250 ribu. Perbandingan yang sangat timpang. 3.000 melawan lautan manusia. Sebagian sahabat mulai berbisik, apakah kita perlu kembali? Apa kita perlu mengirim utusan lagi kepada Nabi agar beliau menambah pasukan? Bisikan itu bergaung di antara mereka, membuat hati sebagian kecil goyah. Namun Abdullah bin Rawaha bangkit, suaranya lantang menembus barisan. Wahai kaumku, demi Allah, kita tidak berperang karena jumlah, tidak karena kekuatan. Kita berperang untuk dua kebaikan, kemenangan atau syahid. Jika kita mundur, untuk apa kita berangkat dari Madinah? Bukankah kita keluar untuk mencari mati syahid? Maka inilah kesempatannya. Kata-kata itu membakar semangat pasukan. Mereka yang sempat ragu kini menegakkan kepala. Di kejauhan, bayangan pasukan Romawi mulai terlihat seperti lautan tak bertepi. Bendera-bendera mereka berkibar. Barisan kuda berlapis baja menggetarkan bumi. 3.000 sahabat berdiri menatapnya. Tak ada yang menutup mata, tak ada yang mundur. Wajah mereka pucat oleh ketegangan, namun mata mereka menyala dengan keyakinan. Saat itu, doa-doa terucap dalam hati masing-masing. Ada yang memohon kemenangan, ada yang memohon syahid, ada pula yang hanya berbisik lirih. Ya Allah, terimalah kami. Langkah mereka semakin dekat dengan medan Muktah. Angin berhembus membawa aroma peperangan. Debu padang pasir seolah menjadi saksi bahwa sebuah pertempuran besar akan segera meletus. Dan di titik itulah bab ini berhenti. Pasukan muslimin yang kecil jumlahnya kini berhadapan dengan lautan tentara Romawi. 3.000 orang menatap ratusan ribu musuh. Sunyi sesaat lalu genderang perang akan segera ditabuh. Apakah mereka akan bertahan? Apakah mereka akan menang? Atau justru mereka akan gugur satu persatu? Perjalanan mereka baru saja memasuki babak paling genting. Wajah-wajah para sahabat menegang, dada mereka bergemuruh, namun iman mereka teguh. Abdullah bin Rawaha telah membakar semangat mereka dengan seruan tentang dua kebaikan, menang atau syahid. Dan kini saat genderang perang ditabuh, medan itu menjadi saksi pertarungan tak seimbang antara kekuatan dunia dan kekuatan iman. Pertempuran pun dimulai. Debu padang pasir membubung tinggi. Suara kuda dan derap pasukan Romawi seperti gemuruh guntur yang menelan bumi. Pasukan muslimin maju dengan takbir yang mengguncang langit. Zaid bin Haritsah, panglima pertama yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW, memegang bendera putih dengan kokoh di tangannya. Ia adalah anak angkat Nabi, sosok yang sangat dicintai. Namun cinta itu tidak membuatnya ragu sedikit pun untuk berada di garis depan. Zaid menerjang barisan musuh, pedangnya berayun, tubuhnya penuh semangat jihad. Namun jumlah musuh terlalu besar. Tombak-tombak Romawi menembus barisan, pedang-pedang mereka menghujam dari segala arah. Zaid tetap berdiri teguh, bendera tetap di tangannya, hingga akhirnya sebuah tusukan tepat menembus tubuhnya. Ia pun roboh, namun sebelum bendera itu jatuh, tangannya masih berusaha mengangkatnya. Di tengah padang pasir yang berlumur darah, Zaid syahid sebagai panglima pertama. Bendera segera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi Muhammad SAW itu maju dengan keberanian luar biasa.
Ia mengingatkan pasukan agar tidak gentar. Dengan tangan kanannya ia mengibarkan bendera, sementara tangan kirinya memegang pedang. Ja'far menyerang ke tengah pasukan Romawi, menerjang musuh dengan lantang. Namun serangan datang bertubi-tubi. Sebuah tebasan menghantam tangannya hingga putus. Dengan cepat ia pindahkan bendera ke tangan kirinya, tapi pedang musuh kembali menebas, tangan kirinya pun terputus. Barisan muslimin tertegun, namun Ja'far tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia menempelkan bendera ke dadanya, memeluknya erat agar tidak jatuh. Tubuhnya menjadi tameng terakhir agar lambang kaum muslimin tidak menyentuh tanah. Tubuhnya dipenuhi tusukan, disebutkan dalam riwayat hingga puluhan luka, sampai akhirnya ia roboh bersama bendera yang masih ia peluk. Pada saat yang sama, di Madinah, Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat. Wajah beliau berubah pucat, mata beliau berkaca-kaca. Dengan suara berat beliau berkata, "Zaid telah gugur, semoga Allah mengampuninya." Kemudian Ja'far telah gugur, semoga Allah mengampuninya. Para sahabat di Madinah menangis mendengar kabar itu. Nabi kemudian menambahkan, "Sungguh Allah telah mengganti kedua tangan Ja'far dengan dua sayap, dan ia akan terbang di surga sesuai kehendaknya." Sejak saat itu, Ja'far dikenal dengan sebutan Ja'far At-Tayyar, Ja'far sang pemilik sayap. Bendera pun kembali berdiri. Abdullah bin Rawahah, panglima ketiga yang telah ditunjuk Nabi Muhammad SAW, maju dengan hati bergetar. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat tekun berpuasa, bahkan di medan perang ia tetap melaksanakan ibadahnya. Ketika ia mengambil bendera, wajahnya basah oleh air mata. Seorang sahabat mendekat dan bertanya, "Wahai Abdullah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau takut mati?" Abdullah menjawab, "Demi Allah, aku tidak menangis karena takut mati. Aku hanya teringat firman Allah bahwa setiap orang pasti melewati jembatan di atas neraka. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat melewatinya atau tidak." Kalimat itu membuat pasukan terdiam. Mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya musuh di depan mata, tetapi juga hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah lalu mengangkat suaranya, menyemangati pasukan. "Wahai kaumku, demi Allah, kita tidak berperang karena jumlah, tidak berperang karena kekuatan. Kita berperang hanya untuk dua kebaikan, menang atau syahid." Semangat itu kembali membakar hati mereka. Abdullah menerjang musuh. Bendera di tangannya berkibar, pedangnya berayun. Tubuhnya terkena sabetan demi sabetan, namun ia tidak goyah. Ia terus memimpin pasukan maju hingga akhirnya sebuah tusukan menembus tubuhnya. Abdullah pun roboh, syahid sebagaimana yang ia inginkan. 3 panglima yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW telah gugur satu persatu sesuai dengan sabda beliau sebelumnya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW kembali mendapat wahyu tentang gugurnya Abdullah. Beliau menangis, menyebut nama Abdullah bin Rawahah dengan penuh doa, semoga Allah mengampuninya. Suasana Madinah pun diliputi kesedihan mendalam. 3 pemimpin mulia telah meninggalkan dunia, bendera Islam kini tanpa panglima resmi. Di Medan Mu'tah, pasukan muslimin terpukul. Mereka kehilangan 3 panglima utama dalam waktu singkat. Bendera sempat terombang-ambing di tangan para sahabat. Mata mereka dipenuhi air mata, dada mereka penuh duka, namun peperangan belum berakhir. Pasukan Romawi masih mengepung dengan kekuatan yang luar biasa besar. Pasukan muslimin berdiri dalam dilema. Siapakah yang akan memegang bendera berikutnya? Siapakah yang akan menggantikan para panglima yang telah syahid? Sebab bendera bukan sekadar kain, ia adalah simbol keberanian, simbol Islam, dan tanda bahwa pasukan masih berdiri. Jika bendera jatuh, itu pertanda kekalahan. Mereka harus mengambil keputusan, sementara di depan mata musuh terus menekan. Dan di titik inilah bab ini berakhir. 3 panglima mulia telah gugur, medan perang masih berkobar, dan pasukan muslimin harus menentukan arah. Apakah mereka akan hancur dalam lautan pasukan Romawi, ataukah Allah akan mengirimkan pertolongannya melalui tangan yang lain? Zaid bin Haritsah syahid dengan bendera di tangannya. Ja'far bin Abi Thalib memeluk bendera dengan dadanya setelah kedua tangannya terputus, dan Abdullah bin Rawahah pun akhirnya roboh setelah bertempur dengan iman yang membara. Pasukan muslimin dilanda guncangan. Bendera yang menjadi simbol kekuatan mereka hampir jatuh. Sementara lautan tentara Romawi terus mengepung dengan jumlah yang tak terhitung. Dalam momen genting itulah, mereka mencari siapa yang pantas memegang amanah berikutnya. Bendera sempat dipegang oleh sahabat lain,
Namun semua tahu bahwa memimpin pasukan melawan ratusan ribu musuh bukanlah perkara mudah. Dalam kegentingan itu, mata mereka tertuju kepada sosok yang baru beberapa bulan masuk Islam, Khalid bin Walid. Nama yang sebelumnya menjadi momok bagi kaum muslimin, kini berdiri di barisan mereka. Meski masih baru, kecerdasannya dalam strategi perang telah dikenal bahkan sejak masa jahiliyah. Maka bendera itu pun diserahkan kepadanya. Khalid bin Walid menerima bendera itu dengan wajah serius. Ia tahu di pundaknya kini terletak nasib seluruh pasukan. Jika ia gagal, bukan hanya kekalahan yang menanti, tetapi juga kehancuran kehormatan Islam di hadapan bangsa Romawi. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa besar tanggung jawab ini. Ia menatap pasukan yang tinggal 3.000 orang, lalu menatap ke arah musuh yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Perbedaan itu bagai semut melawan lautan. Namun Khalid tahu kemenangan tidak ditentukan oleh angka, melainkan oleh strategi dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia segera mengatur pasukan dengan taktik yang brilian. Khalid memecah barisan lalu memutar posisi mereka berkali-kali. Pasukan di depan ia geser ke belakang, pasukan di belakang ia majukan ke depan. Kuda-kuda digerakkan menimbulkan debu tebal, seolah jumlah mereka jauh lebih banyak dari kenyataan. Ia bahkan mengganti posisi pasukan dari sisi kanan ke sisi kiri, agar musuh menyangka bantuan terus berdatangan. Dari kejauhan, Romawi melihat debu yang membumbung dan barisan yang berganti. Mereka mengira jumlah muslimin berlipat ganda. Kebingungan mulai menyelinap di hati musuh. Tidak hanya itu, Khalid juga mengatur ritme serangan. Sesekali pasukan muslim maju dengan keras, lalu mundur teratur, kemudian maju lagi dengan formasi berbeda. Dari sisi timur, mereka menyerang, lalu tiba-tiba berpindah dari sisi barat. Romawi semakin bingung, mereka melihat pasukan kecil itu seolah-olah tidak habis-habisnya. Khalid telah mengubah kelemahan jumlah menjadi kekuatan tipu daya. Sore hari, strategi itu mulai menunjukkan hasil. Pasukan Romawi yang semula yakin akan menghancurkan muslimin, kini mulai kelelahan. Mereka mengira kaum muslimin memiliki bala bantuan yang terus berdatangan. Suara kuda yang menggedor bumi, debu yang mengepul, dan bendera yang tetap tegak di tangan Khalid membuat mereka ragu. Dalam riwayat disebutkan, 9 pedang patah di tangan Khalid pada hari itu, hingga akhirnya ia bertempur dengan pedang seadanya, memukul musuh dengan potongan besi. Itu menunjukkan betapa dahsyat pertempuran yang ia hadapi. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW kembali diberitahu melalui wahyu tentang apa yang terjadi di Mu'tah. Wajah beliau berlinang air mata ketika menyebut nama 3 panglima yang gugur. Namun kemudian beliau berkata dengan suara bergetar, sekarang bendera dipegang oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, dan Allah memberi kemenangan di tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sejak saat itu, Khalid bin Walid diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Sebuah gelar yang akan melekat padanya sepanjang sejarah. Hari itu, kaum muslimin yang hanya 3.000 orang mampu bertahan menghadapi pasukan Romawi yang ratusan ribu. Jumlah yang gugur dari pihak muslim hanya 12 orang, sementara dari pihak Romawi, ribuan prajurit tewas. Perbandingan itu membuat sejarah terperangah. Tidak ada catatan perang lain dalam sejarah manusia di mana pasukan sekecil itu bisa bertahan dari kekuatan sebesar itu, kecuali karena strategi cemerlang dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemenangan ini bukan berarti tanpa luka. Pasukan muslimin pulang dengan hati yang masih diselimuti duka karena kehilangan 3 panglima mulia. Mereka menangis mengenang Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Mereka merasa kemenangan itu seolah-olah masih tertutup kabut kesedihan. Tetapi di balik itu, ada kesadaran bahwa Allah telah menurunkan pertolongannya dengan cara yang tak terduga. Khalid bin Walid berdiri di tengah pasukan dengan tubuh penuh luka dan pedang patah di tangannya. Ia menatap ke arah sisa-sisa pasukan Romawi yang mundur dengan kekalahan. Hatinya bergetar, bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh rasa haru. Ia baru saja masuk Islam beberapa bulan, namun Allah telah memilihnya menjadi alat kemenangan. Ia sadar inilah jalan penebusan dari dosa-dosa masa lalunya. Pedang yang dulu ia hunus melawan Islam, kini berubah menjadi pedang Allah untuk membela Islam. Namun di sisi lain, Khalid juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Romawi hanya mundur, bukan hancur. Mereka masih ada, masih mengintai, masih menunggu saat untuk kembali. Kemenangan ini hanyalah awal dari peperangan panjang yang akan datang.
Hati Khalid diliputi tensi batin. Apakah ia mampu memikul amanah besar ini di masa depan? Apakah umat akan terus bergantung padanya? Dan bagaimana ia akan menghadapi pandangan sebagian orang yang mungkin masih meragukan ketulusannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam batinnya, meski wajahnya tetap tegar di hadapan pasukan. Ia tahu jalan jihad masih panjang dan medan Mu'tah hanyalah permulaan. Dan di titik inilah bab ini berhenti. Pasukan muslimin kembali ke Madinah, membawa kemenangan yang pahit, kemenangan yang bercampur dengan kehilangan. Khalid bin Walid kini berdiri sebagai Saifullah, pedang Allah yang baru dihunus. Tetapi apakah pedang itu akan terus menebarkan kemenangan, ataukah justru akan menjadi beban berat bagi umat? Namun bendera Islam tetap tegak di tangan Khalid bin Walid. Dari medan perang itu lahirlah sebuah gelar yang akan menggetarkan dunia, Saifullah, pedang Allah. Namun kisah ini tidak berhenti di Mu'tah. Justru dari sanalah perjalanan panjang Khalid dimulai. Sejak saat itu, Khalid bin Walid menjadi sosok yang ditakuti oleh dua kekuatan besar dunia kala itu, Romawi dan Persia. Dimanapun ia memimpin perang, kemenangan selalu menyertai langkahnya. Tidak ada catatan ia pernah kalah. Dalam setiap pertempuran, ia membawa semangat baru bagi pasukan muslimin dan membawa ketakutan mendalam bagi musuh. Siasatnya yang tajam, keberaniannya yang tanpa gentar, dan keyakinannya yang teguh menjadikan dirinya legenda hidup di kalangan umat Islam. Kabar tentang dirinya menyebar hingga ke negeri jauh. Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi palsu, bahkan disebut dalam surat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar menulis kepadanya dengan tegas, "Bertobatlah engkau, atau aku akan mengutus Khalid bin Walid kepadamu." Nama Khalid saja sudah menjadi ancaman. Ia bukan hanya panglima, ia adalah simbol kekuatan kaum muslimin yang siap mengguncang lawan-lawan Islam. Namun, perjalanan hidup seorang hamba Allah tidak hanya diwarnai kemenangan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengambil keputusan yang mengejutkan. Umar mencopot Khalid dari jabatan panglima perang, meski saat itu Khalid tidak pernah terkalahkan. Keputusan ini bukan karena kekurangan Khalid, tetapi karena Umar khawatir umat akan menaruh tawakal mereka kepada sosok Khalid dan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ingin memastikan bahwa umat Islam yakin kemenangan datang hanya dari Allah, bukan dari manusia sehebat apapun. Kabar itu tentu mengejutkan banyak orang. Pasukan muslimin yang selama ini menjadikan Khalid sebagai pemimpin merasa gamang. Namun sikap Khalid sendiri membuat semua orang terdiam. Ia tidak marah, tidak memberontak, tidak tersinggung. Dengan lapang dada ia berkata, "Aku berperang bukan untuk Umar, bukan untuk Abu Bakar, bukan untuk diriku sendiri. Aku berperang karena Allah. Jika aku diperintah, aku taat. Jika aku dicopot, aku pun taat." Keikhlasan itu menjadi bukti bahwa gelar Saifullah bukan hanya karena pedangnya di medan perang, tetapi juga karena keteguhan hatinya dalam menerima takdir Allah. Khalid memahami benar bahwa dirinya hanyalah alat pedang yang digenggam oleh Allah, dan pedang itu hanya bergerak jika Allah menghendaki. Ketika ia tidak lagi memegang jabatan panglima, Khalid tetap berjuang sebagai seorang prajurit biasa. Tidak ada rasa hina, tidak ada rasa rendah. Baginya, kehormatan bukanlah pada jabatan, tetapi pada keikhlasan amal. Inilah pelajaran yang agung, bahwa kemenangan sejati bukan diukur dari pangkat, tetapi dari kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejarah mencatat, selama memimpin pasukan, Khalid tak pernah kalah. Dari medan Mu'tah hingga peperangan melawan Persia, dari menghadapi Romawi hingga perang Yamamah, ia selalu membawa kemenangan. Namun, meski tak terkalahkan di medan perang, Khalid akhirnya wafat di atas ranjangnya. Ia meninggal bukan karena pedang atau tombak, tetapi karena ajal yang telah ditentukan Allah. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia berkata dengan lirih, "Aku telah mengikuti sekian banyak pertempuran. Tidak ada satu bagian tubuhku kecuali ada bekas luka akibat pedang atau tombak. Namun inilah aku, mati di atas tempat tidur. Semoga mata para pengecut tidak pernah tidur tenang." Kata-kata itu mengguncang hati para sahabat. Khalid merasa aneh karena seluruh hidupnya dipenuhi jihad, namun ia meninggal tanpa syahid di medan perang. Namun disitulah kebesaran Allah. Bukan Khalid yang menentukan jalan hidupnya, melainkan Allah yang Maha mengatur. Dan warisan terbesar Khalid bukanlah cara ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Kunci dari seluruh kisah ini adalah pesan yang sederhana namun agung. Kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah pasukan, bukan oleh banyaknya senjata, tetapi oleh kecintaan kepada mati syahid.
Musuh-musuh Islam mencintai dunia sementara kaum muslimin mencintai akhirat. Dalam sebuah riwayat, Khalid pernah ditanya rahasia kemenangannya. Ia menjawab, "Kami datang membawa kaum yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup." Itulah rahasia yang membuat pasukan kecil muslimin mampu menundukkan pasukan raksasa Romawi dan Persia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 7, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Ayat ini menjadi saksi hidup dalam perjalanan Khalid bin Walid. Ia menolong agama Allah dengan seluruh hidupnya, dan Allah menolongnya dengan kemenangan demi kemenangan. Namun, di balik semua itu, ada tensi batin yang tersisa. Khalid tidak pernah benar-benar puas dengan wafatnya di atas ranjang. Hatinya selalu merindukan syahid, selalu merasa dirinya lebih pantas mati di medan perang. Keinginan itu tidak pernah terwujud, tetapi mungkin justru disitulah ujian terakhir bagi seorang Saifullah. Pedang Allah tidak dipatahkan di medan perang, melainkan diletakkan kembali ke sarungnya oleh Allah sendiri. Kisah Khalid bin Walid ditutup dengan sebuah pelajaran yang menembus zaman. Bahwa sehebat apapun manusia, sehebat apapun strategi, kemenangan hanyalah milik Allah. Dan bahwa pedang Allah bukan sekadar tajam di medan perang, tetapi juga tunduk di hadapan takdirnya. Di titik ini kita menyadari warisan terbesar Khalid bukanlah sekadar gelar Saifullah, tetapi keteladanan. Keteladanan dalam keberanian, dalam strategi, dalam keikhlasan, dan dalam penerimaan terhadap takdir Allah. Warisan itu akan terus hidup, bukannya di medan perang, tetapi di hati setiap muslim yang mengerti bahwa hidup bukanlah tentang mencintai dunia, melainkan tentang meraih akhirat. Dan disinilah bab terakhir ini berhenti. Khalid bin Walid telah meninggalkan kita dengan sebuah pedang yang tak pernah kalah, namun juga dengan sebuah hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Pertanyaannya kini, apakah kita sebagai umat mampu mewarisi semangat itu? Apakah kita mampu mencintai akhirat sebagaimana para sahabat mencintainya? Ataukah kita justru larut dalam cinta dunia hingga lupa pada pesan agung yang mereka tinggalkan?